Halo Braisis, selamat siang, selamat sore, dan selamat datang di Broker Annual Podcast. Obrolan kreatif Anwar Residen. Pada episode Broker Annual Podcast kali ini kita akan membahas tentang Feng Feng Shui. Shui di 2021. Yes, betul. Apa saja sih sio-sio yang ada di 2021 ini yang mungkin sekiranya beruntung atau Ada yang sial di 2021 seperti itu. ya. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu yang memang seorang Oke pakar banget di sih. bidangnya. Terviral Yuk. 2020. Sekarang kita perkenalkan dengan Suhu Oco. Oco. Selamat datang. Tadi gua ulang habis naik kereta dari Palmera tadi. Aduh enak banget ya kesini ya, ke Anwa ya. Thank you nih Iya. udah di Naik komuter lain. Yes, Deket ya? Iya. Oke. Udah Cepet diundang. kan, lebih cepet kan dibanding naik Tadi mobil dari gitu. Palmera cuma 20 menit gua. Wih. Cepet lah. Yes. Dan sebelahnya yang cantik ini dengan sis siapa? Cynthia. Oke, selamat Sis datang. di Broker Annual Podcast. Nah, ngomong tentang Feng Shui kan kita sudah ada pakarnya nih ya dengan Suhu Oco. Yes. Kira-kira nih di tahun 2021 ini sio-sio apa saja yang beruntung di tahun 2021 ini dan unsurnya apa? Kalau kita bisa tahu nih. Nah, tahun ini kita masuk tahun berapa nih ya? 2021. 2021. Betul. Lupa Jadi ya. Baru Baru masuk 2021. jet lag saya habis disemprot tadi Oh, iya. disinfektan, SOP. Oke, baik. Nah, jadi apa namanya? Kan kita tahu 12 Februari besok kita masuk di tahun Kerbau Logam ya. Jadi Iya, kayak benar. kita tahu ada 12 sio, ada 4 unsur. 12 sio 4 unsur. Oke. Apa aja tuh ya unsur ya 4 kira-kira? unsur itu api, logam, tanah, sama air. Oh. Semua itu punya pengaruh, percaya nggak percaya punya pengaruh. Nah, kalau untuk tahun ini itu untuk Kerbau Logam ini, jadi ada berapa yang hoki lah kasarnya. Ada hoki, ada ciong pastinya. Ciong. Ada Ciong tuh apa hoki, ya ciong ya? Nah, ciong Bisa itu dijelaskan Iya, bisa ciong. boleh cerita ciong. Baru dengar Nah, bahasa ciong. kalau kita orang Kita kalau lawan cerita gila. ya itu bisa panjang, bisa Oke. lama nih. Tapi Suoco bakal persingkat aja ya. Persingkat, oke. Jadi kalau misalnya ciong itu bisa dibilang kayak apa namanya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Pantangan ya. Pantangan, Ah, betul. oke. Jadi kalau bisa dihindari Oh, atau bisa diakalin lah untuk dihindari gitu paham, supaya paham. tetap rezeki tidak menjauh gitu. Oh. Nah, ada beberapa yang di tahun Kerbau Logam ini yang hoki kayak misalkan kelinci, Kelinci. Wow. Ada Siapa tuh yang tikus. kelinci? ada tikus. Amin. Wah, Tikus. tikus. Tikus mau promosi tahun ini. Oke. Tapi ada juga yang ciong nih. Apa? Hati-hati nih yang punya Apa? sio ini nih. Pertama ada kebo, terus ada naga, ada kambing, sama satu lagi anjing. Oh, itu ciong tuh di Ciong. tahun 2021 ya. Nah, peralihannya itu masuk si sio-sio ini pada saat Imlek itu betul ya? Betul. Oh, Imlek itu pergantian tahun. Jadi bukan berdasarkan pergantian Iya. tahun ya, tahun ke tahun, tapi memang dari pas momen Imlek. Pergantian tahun Imlek itu. Oh. Jadi kalau kalender pada umumnya kan itu Masehi. Iya, benar. Nah, ada lagi kalender Cina itu kalau di tahun ini itu berakhir di 11 Februari. Oh, 11 Februari. Berarti di 12-nya udah ke Bologam tuh. Betul sekali, Kerbau Logam. Nah, di Kerbau Logam ini untuk semuanya kita udah harus mulai mengelola secara pintar, mengelola untuk investasi. Wah, Itu. wah, gimana tuh kalau menurut Feng Shui untuk pemilihan investasi yang pas gitu? Nah, masing-masing sio pasti ada beda-beda nih. Oh, beda-beda. Tapi pada intinya nggak jauh-jauh harus kita pilih-pilih nih. Wih, Gitu. Investnya yang bagus yang mana gitu. Kalau kita orang ngomong invest kan yang penting kan ini kan Iya, cuan. Yang penting cuan. Iya dong, nomor satu itu the Nomor best. satu. Nah, jadi banyak sih, salah satunya kita bisa pilih-pilih nih, apalagi apa namanya kondisi begini nih, kita invest yang kira-kira aman, Iya, yang benar. jangka panjang nih. Hmm. Gitu. Dalam kondisi Covid gini kita harus tetap optimis, tapi kita harus pilih-pilih yang aman. Iya, betul. Nah, pilihlah yang investasi jangka panjang tuh.
Kalau dari si Cynthia, sionya apa? Kelinci. Wah, Oh, kelinci. sama. Kita sama. Itu. Wah, kita sama. kira-kira investasi yang cocok nih buat sio kelinci. Kan beruntung nih katanya ya. Oh. Di tahun 2021 ini. Oh, nah, kalau Suoco lihat nih kayaknya khususnya kelinci Cynthia nih kayaknya bulan ini lancar tahun ini lancar lah. Wih, Amin. amin banget. Nah, pilih-pilih dah tuh. Pasti kalau dari terawang suhu nih ya, si Cynthia ini pasti demen olahraga nih. Waduh, olahraga apa yang cocok nih Hah? buat kayak Cynthia ini? Lari, tapi Wah, jangan lari. lari dari kenyataan. Jangan cici ya. Jadi si Cynthia ini kayaknya ada yang mendekati. Wah. Gitu. Mendekati. Kalau maksudnya cowok romantis mah kan ya. Ah. Jadi tinggal dia mau pilih yang A atau B. Ini ada 2 orang nih. Tapi Oh, ada gitu. ada congnya gitu nggak kalau Nah, kalau Suoco kalau percintaan mungkin lebih enak yang ngomongnya enak-enak aja ya gitu. Kan tergantung pilihan nih ya. Nah, kalau kelinci itu better di tahun ini sama tikus. oh sama tikus, kalau sama Tikus babi sama nggak bisa kan tikus. babi. Terus Kayaknya Jadi yang mana yang dulu lah. Jangan dulu. Jangan dulu kalau babi. Kalau pertama kalau babi itu males takutnya ya. Oh, babi males. Nggak cocok karena kalau misalnya kelinci itu dia lebih aktif. Oh wow. Ulala. Gitu. Ular sama ular kreatif juga nggak bisa. Nah, ular justru lagi males. Oh ular lagi males. Ular Pilih mending yaitu tikus, apalagi tahun ini tikus dapat promosi loh. Wih, tikus dapat promosi. Cari tikus aja. tikus. 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 Jadi yang mana yang tikus? Tikus yang mana? Ya, tinggal pilih aja lah Cynthia ya. Jadi tinggal cocok-cocokan lah kayak gitu. Nah kalau misalnya nih Suoco, kan soal investasi ya. Biasanya kan kita investasi properti gitu atau hunian gitu. Kira-kira nih hunian apa sih gitu yang oke buat Feng Shui di 2021? Nah, ini kan kalau saya lihat dari umur-umur kalian nih ya, kalau suhu kan udah ya sudah umur lah kalau suhu ya. Gitu. Cuma kalau dari kalian masih bisa dibilang milenial lah. Gitu kan. Nah, yang cocok itu yang simple-simple lah. Simpel-simpel, oke. Ya, salah satu kayak apartemen gitu. Kan. Oke. Ya, terus simple. Kalau apartemen kan kalau pengalaman suhu sebelumnya yang ngecek-cek feng shui-nya apartemen gitu kan. Kan pas suhu ngeliat kalian tuh milenial kalau ninggalin apartemen, ada satpam tuh di depan gitu. Oh, iya. Suhu lihat tadi di depan ada satpam Iya, kan benar. gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Apartemen apa kalau rumah kan ditinggal takut kebakaran tuh. Waduh, agak Amit-amit. ngeri ya, amit-amit. Nah, kalau apartemen kagak sih kalau suhu lihat gitu. Karena fasilitas juga lengkap ya kalau Betul. apartemen. Dan kondisi bangunan itu menghadap arah Iya. matahari juga menentukan hoki katanya. Iya, Betul, benar. gitu. Yang penting sih kalau apartemen itu kalau suhu bilang ya kalau dari feng shui yang penting gini sirkulasi udaranya itu lancar. Oh, sirkulasi udara. Balkonnya itu besar. Jadi supaya sirkulasi cahaya itu masuk. Yang penting itu cermin itu tidak berhadapan-hadapan dengan pintu. Oh, karena itu bakal mantul gitu ya katanya. Betul, Oh. gitu. Terus jangan lupa jangan duduk di depan pintu ya. Ngalangin orang. Nah, betul itu dia. Bukan jodohnya, Iya, ini lah ya, iya. tapi ngalangin. Ngalangin. Kalau Dia nggak mau kita- daftar, Iya. terhalang ya. Permisi, Bu. Ada polisi tidur. Betul. Kalau dari si Cynthia nih, Hmm. biasanya milih hunian itu pertimbangannya apa sih? Salah satunya atau yang jadi paling mendasar gitu, kayak pengennya tuh kayak gini nih gitu. Biasanya sih letaknya ya, dia itu strategis kah tempatnya, dari jangkauan transportasi umum kayak contoh kalau di sini kan kayak kereta itu kan sangat-sangat dekat ya, dan sangat-sangat cuman 3 menit ya kita Iya, jalan benar. kaki. Jalan kaki. Jalan kaki kita 3 menit dari stasiun itu sangat-sangat oke lah buat kalangan-kalangan kita yang apa namanya yang suka dengan tempat hunian yang nggak jauh dari tempat-tempat umum seperti transportasi umum. Seperti public transportasi lah ya, Betul. jadi akses kemana-mana gampang apabila tidak terjangkau Iya. oleh kendaraan pribadi. Jadinya kita tetap dengan public transportasi tadi. Biar itu olahraga Ya, seperti terus itu. kalau Ciolin nih andekan
disuruh milih nih huniannya, itu lebih pilih hunian menghadap timur atau barat? Karena kan kadang kalau timur nih kan karena cahaya matahari gitu ya, cahaya matahari pagi gitu ya. Kalau sore cahayanya dari barat karena kan sudah mau tenggelam. Nah, pilih huniannya seperti apa? Biasa. Yang menghadap itu sih pagi yang Pagi matahari. ya? Timur. Menghadap timur ya Iya, berarti ya. yang menghadap matahari yang pagi. Karena lebih ini ya, apa Lebih namanya? sehat juga. Lebih sehat. Sinar matahari pagi kan lebih sehat. Oke. Tapi mikirin kayak buat feng shui-nya juga nggak sih? Iya sih, biasanya sih kan harus Pakai jasa feng shui Iya, pakai juga jasa feng shui juga. Waduh. langsung. Makanya aku mau bertanya nih, Gimana? benar nggak itu? Coba langsung Kalau- ditanyakan ke Kalau Suwoco. menghadap sinar matahari pagi itu oke nggak? Nah, jadi kadang-kala kan kalau misalkan feng shui itu dibilang percaya nggak percaya, tapi sebenarnya semua itu ada namanya rasionalismenya. Feng shui itu bisa dibandingkan sebenarnya arahnya dari astrologi juga. Oh, dari astrologi. Jadi sebenarnya kebudayaan dari Cina kan sebetulnya. Jadi semua itu sebenarnya udah sesuai dengan di lapangannya sebetulnya gitu. Kita orang sebetulnya dari feng shui itu ada logikanya juga semua. Kayak misalnya kenapa harus matahari pagi, kenapa pintu nggak boleh di tempat ini, sebenarnya semua ada. Ya yang penting sih itu jadi kayak misalkan kenapa harus hadap matahari, karena kan dari matahari ada vitamin D segala macam, pencahayaannya juga gitu. Kenapa sisi ini nggak boleh ngadep keluar? Itu sebenarnya semua udah diatur. Gitu. Sebetulnya dari masing-masing yang bangun pasti sudah hitung itu. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya nih ya, gimana sih kalau misalnya amit-amit ternyata kita salah beli nih ya, salah beli hunian atau salah letak lah atau apa gitu. Iya. Terus supaya kita menangkal si aura-aura negatifnya di hunian kita itu gimana tuh? Nah itu semua bisa kita orang atur. Oh. Yang penting ya itu balik dulu, misalkan Cici Olin ini tadi kan kelinci. Benar. Kita orang cek dulu di bukunya kelinci apa, unsurnya apa. Nanti kita sesuai nih. Misalkan kayak ruangan ini contoh ya, contoh kayak ruangan ini posisi mejanya di mana, bang kan? Nanti kita atur. Bisa kita tambahin nanti ada cermin segala macam. Jadi supaya sesuai sama unsur dari yang tinggal ini. Jadi tata letak interiornya. Iya, jadi untuk mengubah yang darinya ciong jadi hoki lah. Oh. Yang dari tadinya Ciong jadi hoki. Jadi ujungnya cuan. Cincai lah ya. Dompet lancar lah pokoknya lah. Cincai lah. Pusing kan? Lagi Suwoco. Bukunya tebal saya Wih. Itu Terus ada kalau hunian idaman nih buat Suwoco nih. Yang kayak Ini yang gimana sih? seperti Kak? apa? Yang kayak gimana? Pasti udah pakarnya ini. Nah, kalau Suhu sih suka cari yang kira-kira masih kayak rumah lah. Masih Meskipun kayak rumah. apartemen ya, maksudnya rasa nyaman lah. Nomor satu pasti nyaman lah kalau Suhu pilih lah. Gitu, nyaman. Kemana-mana deket gitu. Apalagi Suhu kan banyak pasien nih. Kalau Suhu bilang pasien ya, customer sebetulnya sih punya banyak pasien. Suhu punya pasien di BSD ada, di Ciputat ada ini. Waduh. Suruh ngecek rumah, suruh ngecek apartemen. Ada namanya kan barangnya tuh buat ngecek magnetnya segala macam. Oh yang kompas yang Iya. biasa vampir-vampir gitu. Bener nggak sih? Iya, kayak vampir-vampir. Beda Mali. Bener nggak sih? Nah itu sebenarnya ini kompas, ya sebenarnya kompas. Oh, kompas. Nah, itu nunjukin arah angin sebetulnya. Oh iya, vampir gitu. Nah, Kayak di Boboho itu. Ya, kalau film zaman Suhu muda tuh, nah itu Bobo. Jadi itu nunjukin arahnya kemana, unsurnya kemana, ketahuan dari situ. Ada namanya aura positif, aura negatif juga ada. Itu yang kayak kita. Saya yang nggak tahu. Nah, jadi kalau seandainya penentuan apa namanya berdasarkan arah mata angin, terus lokasi penempatan itu butuh waktu berapa lama kalau seandainya? Itu kalau Suhu harus lihat di lokasinya dulu. Gitu. Itu sekali kunjungan nanti Suhu cek dulu, terus dilihat dulu kalian ini lahir di hari apa, sionya apa, pagi, sore, siang, sore atau malam itu pengaruh.
Nah, terus unsurnya apa juga berpengaruh, banyak pengaruh. Terus nanti kalian mau tinggal sama siapa juga pengaruh. Oh gitu. Oh. Kayak Cici sebelah ini kan Mau tinggal sama siapa, Ini kan Ci? jodohnya lancar nih ya. Ya, Terus mau tinggal tikus atau sendiri, ular. tikus kan. tikus. Nah, tinggal pilih nanti, tinggal pilih. Maksudnya tergantung nantinya gitu. Jadi kalau sio kelinci di tahun ini kira-kira nih Bu Olin sudah berumah tangga atau belum? Masih single, Masih saya lagi single. nyari-nyari jodoh saya. Oh iya. mungkin ada yang berminat Ada yang bisa. berminat. Yang penting sionya kelinci apa namanya? Tikus, Tikus. Tikus apa? Tikus. got Tikus atau apa? Yang penting sionya tikus ya. Yang penting laki-laki. Oh, yang laki-laki, bener. Betul, itu paling utama sih. Gitu. Terus kalau seandainya kita bicara masalah properti Anwar Residen ini kan lokasinya strategis ya. Iya. Lokasinya strategis dekat dengan stasiun kereta, dekat dengan tol, dan menurut Suwoco nih lokasi dari Anwar Residen ini bagaimana? Secara feng shui menurut apa namanya? Penerawangan. Suwoco. Nah, jadi kalau Suwoco tadi kan kesini juga dari pamerannya naik apa tadi? KRL. Twitter lah ya, suka lupa nih. Oh, abis ini ada kunjungan lagi ke BSD. Wah, Iya. tinggal naik. Ini kan sih. BSD ini kan ya? Pintu tol. Belok kiri kan? Iya, tol. Ya, 5 menit ya? 5 menit. Iya, jadi suhu itu kan suka kadang-kadang ke peak 2, minggu kemarin ke peak 2 tuh. Waduh. Itu. Terbaik ya, emang. usianya. Iya, peak 2, terus tiba-tiba abis itu suhu harus ke Alam Sutra, harus ke Ciputat. Kemarin kan sempat ke Bogor. Padat ya Iya. jadwalnya. Jadi harus bikin schedule untuk ketemuan sama. Iya, makanya Suwoco. Iya. suhu pikir mending naik itu aja lah tadi. Kereta. Iya. Strategis. Dari kereta tadi cuma jalan kaki. Ya 3 menit. Iya, Ya. 3 menit. ya. Banyak. Itu apa tuh jauh-jauh? Oh, udah kelihatan ternyata. Oh, itu yang namanya Anwar. Wah. Jadi ya kalau apartemen deket kemana-mana sih enak. Yang penting sekarang mah angkutan umum lah. Iya. Aksesnya gampang. Jadi suhu kalau praktek bisa kemana-mana cepat. Tinggal ke tol kan. Iya. Apalagi sekarang bisa grab car, gokar. Iya, gokar. Dan untuk struktur tanahnya kemarin saya lihat ada beberapa yang bilang bahwa ini tuh Anwar lokasinya strategis, udah gitu ngantong. Nah, Ngantong, ya, ngantong ya, itu gitu. Ngantong tuh jadi kayak depan tuh kecil, belakang tuh besar Oh. gitu. Itu tuh kayak menurut dari apa namanya pemahaman orang-orang Chinese ya, Tionghoa itu rezeki ya. Iya. Benar nggak sih kayak gitu? Oh, itu rezeki kalau Iya, ngantong gitu. jadi istilahnya ya kalau singkat cerita rezeki nggak kemana-mana lah. Oh. Gitu, jadi nggak kebuang Iya. gitu. Gitu. Jadi lumayan besar. Wah, kopinya Iya. oke juga ya berarti. Pokoknya kalau soal feng shui, kalau misalkan tusuk sate pun yang katanya orang pada takut, Suwoco bisa ubah jadi Weh, cuan lah. Dari Ujung-ujungnya- ciong jadi cuan. emang nggak salah kita. Nggak kita salah. undang Suwoco. Benar. Iya. Benar-benar. Aku Jadi mau tanya. Nah, Kalau untuk sio kelinci, Ah. warna yang membuat aku beruntung di tahun ini apa coba? Nah, kalau misalkan warna itu yang penting jangan yang terlalu gelap-gelap lah. Apalagi pahitnya hitam. Kalau hitam not good lah. Nah, terus penting tuh yang warna-warna ceria, yang optimis. Kuning. Kuning, Biru. ya tapi jangan terlalu gelap-gelap gitu. Jadi biar yang tikusnya juga demen gitu. Bukannya gelap-gelap lebih Tikus dan Jangan, kalau gelap itu kalau kepercayaan kita itu kalau hitam kasar itu kematian. Oh, Jelek iya. lah, jelek. Iya. Gitu. Oke. Makanya suhu kalau pakai baju hitam suka domelin di rumah. Oke. Gitu. Jangan ya. Kalau bagus merah boleh lah. Oh, merah. Apalagi Karena lagi yang Imlek kan. ngejreng ya. Itu rezeki, merah itu Oh, rezeki. merah itu rezeki. Karena Imlek identik dengan Merah, merah. ya. Merah Iya, itu. betul. Gitu. Tapi menurut Suwoco nih di 2021 supaya kita lebih hoki lagi, kita harus gimana nih Suwoco? Nah, yang terpenting sebetulnya feng shui itu boleh diikutin gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi dari itu semua adalah optimis. Optimis. Gitu, meskipun Covid kayak gini Iya, kan, iya. aduh. Ya, kita harus tetap optimis lah. Selalu ada harapan kalau kata Suwoco kan. Gitu. Yang diituin bukan cuma feng shui tok doang, tapi yang penting optimis. Meskipun ada yang mungkin dari kalian masing-masing nih penonton juga kan ada yang ciong mungkin kan ya. Nah, Ada hijau.
Nah nanti konteks Suoco di bawah ini. Bisa kita hubungi ya Suoco. Kapanpun dan dimanapun. Dan satu lagi nih pertanyaan dari saya nih, kalau seandainya nih pemahaman berdasarkan Feng Shui ya, kalau untuk ruang tamu area atau area-area tertentu itu andaikan kita pasang foto keluarga tuh bagus nggak sih? Kayak ruang tamu deh, ruang bersama, itu kita pasang nih foto keluarga, itu bagus nggak sih kalau? Bagus. Yang penting tuh jangan kaca arahnya itu ke arah keluar pintu luar. Oh, tapi kok di samping pintu gitu nggak apa-apa? Gak masalah. Kaca ke arah pintu luar. Iya. Itu nggak boleh ya. Kecuali kalau misalkan ada tuh kalau di Feng Shui itu kaca kecil ditaruh di bagian depan pintu. Iya. Itu buat nolak bala. Oh yang di atas. Iya. Cuma Nolak lampir. Iya. Itu. Yang bentuk kuning-kuningan tempel Iya, juga iya, tuh. Kebanyakan nonton film ini. Hampir zaman Nggak, soalnya kalau kita berangkat sekolah ya, sekolah kondisi siang tuh hari-hari Jumat atau Kamis kan pasti ada film vampir. Iya. Kita nontonnya gitu, ada kaca di atasnya kayak gitu ya kan? sama tempelan. Espion gitu Iya. ya, espion. Oke. Terima kasih Suhoco. Ya, sama-sama. Terima kasih Ci Terima Olin. kasih Cukup Suhoco. jelas informasi yang telah didapatkan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Broker Anwar Anwar Residen. Residen. Dan sampai ketemu lagi di Broker Anwar untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Makasih. Bye. Dadah.